Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Dalam berbisnis, kita tidak selalu ditempatkan pada situasi yang ideal. Ada kalanya kita bertemu dengan karyawan yang tidak kompeten. Namun bagaimana caranya bisnis agar tetap sukses, tetap lancar, tetap menyenangkan, walaupun dengan kondisi yang tidak ideal, salah satunya dengan karyawan tidak kompeten? Selamat pagi Smart Listeners, kami akan bahas topik tersebut dalam Smart Business Today di kesempatan pagi hari ini, dan saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, sehat, kuat, penuh semangat dan penuh gairah. Ayo, semangat semuanya. Yes, selamat pagi Pak Tung. Semangat terus. Semoga di kesempatan pagi hari ini Smart Listeners juga mendengarkan kami berada dalam kondisi yang semangat begitu ya Pak Tung ya. Apalagi menggali ilmu dari seorang Pak Tung Desem Waddingin. Oke, boleh dong Pak Tung untuk mengawali perbincangan kita di kesempatan kali ini diberikan ini kali ya, sharing gitu pengalaman Pak Tung ketika menjalankan bisnis gitu kan. Namanya kan bisnis tidak selalu ada di kondisi yang ideal begitu kan ya Pak Tung. Ada nggak sih momen-momen di mana ya Pak Tung mendapatkan karyawan yang itu tidak kompeten, tidak perform dengan baik, tidak punya integritas yang sama begitu. Gimana Pak Tung menghadapinya? Silakan. ya tentu saja di dalam saya ini punya banyak bisnis, baru ngitungin ya. Agustus ini saya keluar dari 2 bisnis lagi. Di total tuh sudah 40. Ternyata masih ada 67 bisnis gitu ya. Luar biasa, dulu 69, 38, sekarang 40 sudah saya tutup, keluar, geletain, termasuk saya jual, termasuk dalam hal ini adalah Smart FM. Halo Smart FM, sampai saya pernah punya Smart FM juga itu ya, bertahun-tahun. Nah, tapi sekarang dari pengalaman tersebut, ternyata tentu saja yang namanya tantangan itu banyak. Salah satu tantangan yang paling banyak itu adalah, yaitu kita punya orang yang tidak tepat. Nah, tidak tepat itu sebetulnya terdiri dari 3 hal. Satu, karyawan tidak tepat adalah karyawan yang istilahnya tidak peace. Itu 3 tahap. Tidak punya passion, tidak punya integritas, dan tidak punya skill, tidak punya peace, tidak punya passion, tidak punya integritas, tidak punya skill. Nah, sekarang kalau orangnya itu tidak punya integritas, itulah yang paling bahaya. Orangnya pintar sekali, wah, punya passion, semangat luar biasa, tapi tidak punya integritas. Wah, itu kalau nyolong, itu lebih banyak daripada karyawan yang goblok, tidak semangat, dan tidak jujur. Nah, tidak jujur itu paling bahaya, yaitu paling harus dikeluarkan lah. Tentu saja karyawan yang jujur, punya semangat, dan punya keterampilan, itu wah, kita rezeki kalau punya karyawan seperti ini. Jadi perusahaan kita bisa tumbuh dengan damainya karena punya orang-orang yang punya peace tadi. Nah, kalau orang tidak punya passion, terus bagaimana? Bisa nggak kita motivasi? Ya, kita bisa motivasi itu. Tapi balik lagi, kita kasih insentif, kasih reward, kasih punishment, sehingga orangnya bisa bergerak menuju arah yang kita inginkan. Tapi yang paling penting punya integritas. Nah, sekarang kalau tidak mampu, harusnya kan kita bina tuh. Yeah. Nah, ternyata pembinaan ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang yang tahu gitu. Jadi bagaimana kita bisa membina karyawan yang tidak mampu ini, karena begitu banyaknya yang tidak mampu gitu ya. Nah, untuk itu jadi terus kemudian di dalam perjalanan mengelola begitu banyaknya perusahaan, jadi founder sekaligus investor, tapi banyak sekali yang saya kelola secara pribadi pada waktu itu. Akhirnya punya kesimpulan, kalau kita tidak bisa punya karyawan yang peace, terus bagaimana? Keluarkan terus. Kayak kemarin, saya baru meeting kepada salah satu anak perusahaan. Dulu saya meeting itu 1 hari 8 anak perusahaan. Meeting, waduh, penuh padat, tidak bisa pingpong, tidak bisa mancing, tidak bisa baca buku, tidak bisa nulis buku, waktu dengan anak juga berkurang, waktu dengan keluarga berkurang. Waduh, repot sungguh gitu ya. Ya gara-gara sibuk mau membina. Nah, kayak kemarin itu saya meeting cuma sekali doang, 1 jam gitu ya. Nah, pada waktu meeting saya cuma sederhana. Nah, kan intinya gini, Pak, ini karyawannya ini tanda kutipnya goblok.
Jadi, teman-teman boleh ya saling menggoblokkan, karena saya sendiri juga goblok. Manusia itu goblok itu normal. Yang paling penting kita tidak goblok forever kan gitu loh ya. Bolehlah kita saling menggoblokkan. Nah, boleh kalau kita goblok together, tapi yang paling penting jangan goblok forever. Nah, untuk itu kemudian saya sampaikan begini loh. Jadi kita itu alangkah baiknya kalau punya karyawan goblok, kalau bisa ya dibinakan. Kemudian nggak bisa dirasakan. Itu kan prinsip patung. Makanya kita keluarkan terus nih karyawan gitu ya. Nggak mampu. Kenapa tidak? Kita membuat satu sistem yang namanya goblok proof. Maksudnya apa goblok proof itu tadi? Jadi goblok proof itu adalah satu sistem di mana kita kalau karyawannya tidak mampu, perusahaan tetap bisa jalan walaupun karyawan tidak mampu. Yang paling penting mau. Oke. Berarti kemauan itu merupakan basic dasar, walaupun ya tadi ya Patung ceritakan bahwa yang namanya goblok ya nggak masalah, asalkan jangan forever begitu, asalkan dianya mau begitu ya Patung ya. Ternyata beres. Mau menjalankan ya sudah tobat. Kalau tidak mampu atau istilahnya bodoh, tenang, kita juga mengalami bodoh gitu ya. Semua orang bodoh, jadi jangan tersinggung loh ya yang merasa dirinya bodoh, karena kita semua normal. Manusia itu, saya baru baca buku Psychology of Stupidity itu, jadi jelas bahwa manusia itu semuanya ya goblok, kita sendiri goblok. Itu kata pengantar, bukan kata pengantar. Tulisannya kata peringatan gitu ya, warning gitu ya. Jadi 3 warning dia. Nomor 1, kita itu harus sadar bahwa semua orang goblok pada levelnya masing-masing, dan even orang pinter pun, orang punya gelar, orang yang luar biasa mengalami goblok. Dia cerita kegoblokannya Albert Einstein seperti apa, kegoblokannya Isaac Newton yang dianggap paling pinter di dunia. Karena paling pinternya menurut dia bukan si Albert Einstein, tapi Isaac Newton juga dianggap goblok juga gitu ya. Semua orang goblok. Kenapa orang-orang pintar juga main goblok gini? Pintar itu adalah menempel kepada status orangnya, goblok itu pada tindakannya. Oke. Kan kita seringkali goblok gitu ya. Nah, kita wajar goblok itu peringatan pertama. Peringatan kedua, hati-hati loh. Anda bergaul dengan 1 orang goblok, karena keluar bisa jadi 2 orang goblok gitu ya. Goblok nular, hati-hati gitu ya. Nah, yang ketiga dia bilang gitu, kita hanya butuh kok 1 orang goblok di dunia ini untuk menghapus seluruh orang goblok yang lainnya. Caranya angkat jadi pemimpin, tekan tombol nuklir, jegleng, negara hancur. Saya termasuk yang tidak goblok mati katanya gitu. Salah pemimpin ya wes hancur semua gitu kan. Pemimpin yang jenis pun tidak mengalami kegoblokan, mengalami. Manusia biasa kok. Jadi goblok itu normal gitu ya. Baik goblok terus, nah termasuk kita pimpinan. Goblok juga. Kenapa kok karyawan goblok kita rekrut? Karena kita susah merekrut yang pinter. Oke. Baik. Tidak mudah. Nah kalau gitu, kalau kita pimpinannya pinter, ayo kita buat karyawan goblok pun tetap kita bisa sukses. Caranya bagaimana? Nah, akan dibahas di pembahasan di pagi hari ini bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Oke, kita jeda dulu ya Pak Tung ya. Tadi saya hold nih satu kata kunci, asalkan dia mau begitu kan. Nah tapi kan namanya kemauan itu kan ya mungkin di first meet bisa kelihatan gitu kan. Tapi ketika dijalani, apakah bisa terlihat begitu dari seorang pemimpin melihat dia sebenarnya mau apa enggak sih gitu, atau cuma pencitraan aja begitu kan Pak Tung ya. Kita jeda dulu sejenak untuk satu commercial break yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Bisnis tetap sukses dengan karyawan yang tidak tepat. Bagaimana caranya? Ini masih akan kami bahas dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Smart Listeners bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami boleh 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bertanya, berkomentar, ataupun Anda punya sebuah curhatan begitu ya dari pengalaman Anda untuk mengatasi hal ini, boleh. Nanti akan kami bacakan dan akan disampaikan oleh Pak Tung Desem Waringin. Dan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami via live chat Radio Smart FM. Ada live chat di sana yang bisa Anda manfaatkan dan nanti akan kami bacakan satu persatu. Oke, Pak Tung,
Di sesi sebelumnya Pak Tung membahas dan ada satu kata kunci yang saya simpan begitu, kemauan. Nah, kadang-kadang begitu kan ya, namanya rekrutmen itu untuk kesan pertama itu kan menentukan begitu ya Pak Tung. Orang tersebut terlihat maukah atau enggak, pasti semuanya mau begitu kan. Tapi ketika dijalani itu ternyata cuma cover doang. Nah, ini gimana sih caranya untuk mengenali tanda-tanda itu Pak Tung? Silakan. Ya, jadi kalau di dalam wawancara, sehebat apapun wawancaranya, ada teknik ngetes 120 soal Edward Preference Test, terus kemudian ada tes psikologi, kita pakai psikolog, kemudian dites gambar, dites begini, tes itu, tes macam-macam, tidak ada satupun tes yang bisa menyeleksi karyawan kita, jaminan pasti PIS tadi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa karyawan itu, kita itu istilahnya ada yang kita cari kan, ada yang PIS yang membuat kita damai, PIS, punya passion, punya integritas, punya skill. Ingat ya, kalau tidak bagi yang baru bergabung nih, yang tidak punya integritas itu yang paling bahaya. Orangnya punya semangat, pinter luar biasa, tapi tidak bisa dipercaya, itu nyolongnya paling banyak gitu ya. Karena kalau blok terus kemudian tidak ambisi, tentu saja nyolongnya dikit gitu ya. Nah, tidak punya integritas. Tapi kalau yang punya passion, punya skill, integritasnya nggak ada, itu paling bahaya, dipecat. Nah, kalau punya passion, punya integritas, punya skill, kita happy. Punya karyawan yang tersebut, ya kita delegasikan kepada mereka, kita damai-damai, tinggal mancing, tinggal pingpong, nggak apa-apa, kita happy. Tapi karyawan, ceritanya kita tidak membahas hari ini, ya kalau tidak istilahnya punya passion, tidak punya integritas, ya sudah. Kalau tidak punya passion, ya tentu saja kita kasih reward and punishment, kita motivasi sehingga punya prestasi gitu ya. Pesta perkawinan ketemu Danamon, wah Pak luar biasa loh. Ya itu ada yang salah satu direkturnya ngakuin pada waktu Bapak training zaman dulu, zaman saya itu, wah produktivitasnya langsung naik luar biasa tentang kreditnya. Saya bilang terima kasih. Betul, pada waktu itu dapat testimoni di tahun 2005 waktu, wow sudah lama ya, 19 tahun lalu. Itu Danamon dengan bunga pinjaman 5% di atas Bank Mandiri, 6% di atas 5% di atas BCA, 6% di atas Mandiri, tapi bisa ngelepas kredit perumahan lebih baik, lebih banyak. Data itu Agustus tahun 2005, Danamon ngelepas kredit perumahannya dia, itu nomor 2 di Indonesia di bawah BTN. Tidak bisa nyalip BTN pasut perumahannya, tapi kita ngalahin BCA dengan yang bunganya 10%, kemudian Mandiri yang bunganya 9%. Nah, balik lagi, punya passion, punya strategi, oke, jadi. Tapi sekarang gini, tidak punya integritas, sudahlah dibinasakan aja, ganti. Tidak punya passion, kasih reward and punishment. Nah, sekarang karyawannya tidak mampu atau goblok, terus apa yang kita lakukan? Tadi, bagaimana kita bisa nyeleksi karyawan? Sepandai-pandainya sistem seleksi tetap kalah dengan sistem disuruh kerja dulu aja, magang. Di magang dulu 2 minggu, kalau saya kan punya sistem untuk ngerekrut itu, jadi mass recruitment, kita setiap bulan itu rekrut 12 gitu ya, tapi setiap 2 minggu kita keluarkan 10. Oke. Lagi ya keluarkan lagi, jadi bisa dapat karyawan krim de la krim gitu ya, yang markotop. Kok bisa kita betul cari yang pintar, tapi kalau kita tidak bisa dapat pintar, seperti yang kemarin saya ceritakan, yang tadi pagi saya ceritakan begini ya, di satu karyawan di salah satu anak perusahaan saya dulu biasa meeting sehari 8, sekarang cuma 1 pun 1 jam, ya caranya sederhana, Pak kita keluarkan karena karyawannya tidak mampu, Pak ini goblok, Pak disuruh gini tidak bisa, suruh gini tidak bisa. Saya bilang loh, kalau kita pinter, karyawannya goblok pun kita masih selamat loh. Jadi yang akan saya bahas hari ini, bagaimana kita punya karyawan goblok. Lagi jangan tersinggung orang, saya bilang karyawan goblok terus Pak Tung pinter terus, enggak, saya juga ngalami goblok. Jadi boleh kalau kita goblok together, yang tidak boleh goblok forever. Goblok itu merupakan satu tindakan, 2 tindakan yang kita lakukan kegoblokan. Even Isaac Newton, even yang namanya Albert Einstein dalam buku saya, bukan dalam buku yang baru aja saya baca, Psychology of Stupidity, di mana ditulis oleh para orang-orang yang paling pintar di dunia, pemenang-pemenang Nobel, dia menceritakan bahwa Isaac Newton pun mengalami kebodohan. Albert Einstein mengalami kebodohan, dia menceritakan apa kebodohan-kebodohan ini. Normal manusia mengalami kebodohan. Tapi kalau bisa kita belajar dari kebodohan orang lain supaya kita tidak bodoh-bodoh amat gitu loh ya. Untuk itu mari kita lanjutkan. Nah terus setelah dengan magang tadi atau karyawan kita coba 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tahu bahwa dia mau atau tidak. Kalau karyawan tidak mau, nah itu sudah repot. Jadi syaratnya bodoh itu boleh, tapi yang paling penting mau kerja.
Nah, yang pinter, nah kalau Anda CEO yang pinter, atau atasan yang pinter, atau karyawan yang pinter, mereka tugasnya adalah membuat sistem urut-urutan tata cara kerja, sehingga goblok proof. Maksudnya goblok proof itu apa? Orang goblok aja tetap bisa asal dia mau. Dan makanya sebagai seorang satu yang namanya, kalau Anda owner, business owner, ataupun manager, ataupun seorang CEO yang top gitu ya, bagaimana kita membuat sistem goblok proof. Nah, goblok proof itu sebetulnya secara detail itu bahwa Anda itu sudah jelas gambar besarnya terlebih dahulu. Maksudnya gambar besarnya. Yes, kita ingin apa? Bottom line-nya apa? Misalnya, bottom line itu di dalam satu perusahaan adalah untung. Oke, itu untuk di dalam perusahaan. Tetapi di dalam satu membuat kita perusahaan, yang nomor satunya sebetulnya bukan bottom line-nya bermanfaat, tapi bottom line-nya bukan bottom line-nya untung untuk kita, tapi bottom line adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau Anda bermanfaat untuk orang lain dan kemudian untung untuk kita, untung untuk karyawannya, untuk satu yang namanya masyarakat sempurna, namanya untuk stakeholder. Stakeholder itu siapa? Yang pakai customer kita, shareholder-nya, karyawannya, dan masyarakatnya. It's just perfect. Ya. Itu bisnis-bisnis yang akan lebih long term bermanfaat kalau Anda punya ilmu bersaing juga nantinya. Tapi sekarang kita bahas. Nah, terus karyawan goblok kita sudah tahu, ini yang paling penting kan kita harus untung. Dan kemudian, nah supaya untung itu apa? Bawa manfaat. Tentu saja lebih dalam gitu ya. Nah, bawa manfaat supaya untung, terus kemudian itu harus rame antara cost dengan pengeluaran dan pendapatan. Itu harus gede pendapatan. Nah, untuk supaya gede pendapatan, kita harus mempunyai satu yang namanya penjualan. Nah, untuk itu bottom line yang normal. Nah, semuanya urut-urutannya seperti itu. Ya, bermanfaat untuk orang banyak, menguntungkan untuk diri kita, terus kemudian supaya ini pendapatan lebih besar dari pengeluaran apa yang bisa tidak perlu yang tidak usah dikeluarkan, pendapatan yang bagus supaya meningkat itu bagaimana? Salah satunya penjualannya yang bagus dan marginnya bagus. Nah, untuk penjualan tadi, bottom line-nya balik lagi gitu ya. Oh, misalnya sekarang kita punya karyawan-karyawan, servis kita harus bagus, oke. Produk kita harus bermanfaat, oke. Tapi balik lagi, supaya terjadi penjualan, misal kayak tadi, kita sebagai CEO itu strategik. Strategik itu mikirin suatu hal yang bottleneck di mana. Bottlenecknya itu produknya kurang bagus, ya kita buat jadi bagus. Oh, servisnya kurang bagus, servisnya kita buat bagus. Oh, produk dan servisnya bagus, customer-nya gak ada. Bottlenecknya di sana. Oh, kalau customer-nya tidak ada, apa yang perlu kita lakukan? Bottlenecknya. Oh, kita memperluas penjualan. Ini strategic thinking kan gitu ya. Calon customer-nya diperbanyak. Caranya calon customer diperbanyak, misalnya salah satu anak perusahaan saya, The Conversion, theconversion.com. Nah, ini tadi, saya ini tutup 2 perusahaan lagi, jadi total dari 38 sekarang sudah 40 perusahaan, tapi saya masih mengelola 67 perusahaan gitu. Ada 67 PT dan CV gitu, yang dimana ada laundry, ada klinik kecantikan, kemudian ada The Conversion. Nah, salah satunya The Conversion, sosial media marketing yang salah satu one of the biggest di Indonesia tanpa diketahui. Saya punya kuliner itu seperti Airbnb, hotel gitu ya. Kalau hotel itu kan tanpa punya hotel adalah Airbnb. Kalau perusahaan catering tanpa punya catering gitu ya, itu terbesar di Indonesia, maybe in the world sekarang today me gitu ya, lumayan. Just growing, omset terakhir kemarin 9 miliar gitu, 1 bulan gitu, sudah lumayan gitu ya, profitnya tentu saja beratus-ratus juta, nah valuasinya udah 400 miliar, nah itu yes, oke, no, salah satu anak perusahaan. Tapi seringkali kalau saya dalam memanage anak perusahaan, tadi bottleneck-nya di mana? Nah, bottleneck-nya cari customer tidak bisa, dulu yang cari customer tong disemparingin sama partner saya, tong disemparingin sama Peter Kohar, tidak bisa, The Conversion seperti itu. Nah, bagaimana semua orang yang goblok aja, anak kemarin sore gitu ya, baru di training sudah bisa dapat customer. Nah, ini penting. Nah, kita membuat satu goblok proof. Gambar besarnya, yes, kita customernya, kita harus untung. Untungnya makin banyak dan menguntungkan orang lain, menguntungkan bermanfaat, yes. Tapi kemudian yang berikutnya, yang kedua itu tadi, kalau yang pertama tadi bermanfaat orang banyak, ya pertama itu masih ada ABCDE kita dulu. Bermanfaat orang banyak, menguntungkan untuk kita, untuk customer kita, juga untuk customer, untuk kita, untuk karyawan kita, untuk orang banyak. Nah, terus kemudian bottleneck-nya di mana? Oh,
Nah, kita selesaikan supaya bisa goblok proof. Nah, kita gambar besarnya jelas, kita perusahaan harus untung loh ya. Untuk untung customer-nya harus banyak loh. Cost-nya kita harus sedikit, omsetnya bagus, marginnya bagus, misalnya omsetnya banyak. Oke, nice. Itu caranya, calon customer-nya diperbanyak dulu. Nah, untuk mendapatkan calon customer, wah, nggak bisa tergantung Tung Desembaringin, nggak bisa tergantung dengan satu partner saya, Peter Kohar, nggak bisa tergantung sebagai Chief Marketing Officer-nya, Yulio, misalnya begitu. Itu goblok proof. Caranya tadi, kita mass recruiting, anak kemarin sore aja direkrut tetap bisa. Dan kita tidak cari yang IQ-nya tinggi, kita tidak cari yang lulusan S2, MBA, mohon maaf itu ya, biasanya kalau lulusan-lulusannya, kalau lulusan luar negeri tidak perlu gitu ya, yang penting mau kerja gitu ya. Makanya syarat kita cuma sederhana. Syarat kita satu, rumah itu harus 30 menit dari maksimum 30 menit kalau naik kendaraan dari tempat kita. Yang kedua, punya kendaraan pribadi, kalau belum punya sepeda motor susah. Yang ketiga, punya handphonenya yang penting bisa untuk Android atau yang paling bisa internet kan gitu ya. Caranya cari customer gimana? Kita buatin goblok proof. Banyak goblok proof itu gini. Begitu Anda masuk goblok proof tadi ya, garis besarnya sudah jelas. Terus kemudian yang kedua, person in charge-nya jelas, tugasmu. Karena di dalam meeting kita seringkali tidak jalan, eksekusinya nol karena tidak jelas siapa person in charge. Persentasenya ini, kamu person in charge-nya jelas. Jadi gambar besarnya jelas, person in charge-nya jelas. Yang kedua. Yang ketiga, langkahnya jelas. Yang ini langkahnya goblok proof. Goblok aja bisa. Sudahlah, kamu masuk ya jam 7 sampai jam 8 melakukan savers dulu. Apa itu savers? Silent, terus kemudian afirmasi, kemudian visualisasi, E-nya exercise dulu bersama, R-nya reading, membaca, kemudian itu ada 10 menit pertama harus savers. Nah, S-nya yang terakhir savers, S-nya terakhir scribing, menulis apa yang kita belajar, apa yang kita simpulkan, apa yang kita mau lakukan, insight kita apa. Oke, sudah jelas 7 sampai jam 8 melakukan savers. Jam 8 sampai jam 11 Anda searching di internet. Nah, searching di internet, caranya searching seperti ini. Nah, kan gitu ya. Kita ajarin goblok sekali, udahlah. Kamu searching internet gitu ya. Goblok ini loh. Jadi kamu cari misalnya toko kacamata. Oh, makanya Melawai kan jadi customer kita, terus kemudian banyak optisize menjadi customer kita. Begitu banyaknya nih. Nah, ternyata rumah sakit misalnya. Searching rumah sakit, ini kamu searching rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu satu jadi customer kita, mestinya rumah sakit yang lain juga jadi customer kita dong. Ternyata bank itu selain kantor pusatnya kita, sebenarnya carinya database sudah di searching. Boleh ya, minimal Anda nambah 10 database. Oke. Enggak, gitu ya, minimal 10. Tapi biasanya yang 10 kita keluarkan, termasuk kita keluarkan. Karena dalam itu orang harus istilahnya do extra mile, itu salah satu target 10, kalau dia berhenti di 10 kita keluarkan malah. Oke. Balik lagi, goblok proof-nya apa? Kamu jam 10 sampai jam 11 kan tugasnya jelas. Oh iya. Kamu kirim WA, kirim WhatsApp kepada mereka, kirim email kepada mereka. Nah ini kita buatkan template. Maunya template itu apa? Something yang goblok lu tinggal ngirim. Perlu mendesain, coba kamu hubungin, kamu marketingin. Caranya WA-nya apa? Orang mudeng ya, kalau tidak mudeng tidak bisa. Suruh WA sendiri wangel. Untuk mendesain WA dan kemudian challenge kita, Pak, WA-nya Bapak kurang bagus. Saya pakai WA saya konversinya. Konversi itu makanya perusahaan saya namanya salah satunya theconversion.com. Antara calon customer menjadi customer kita jadi lebih besar, Pak. Oke. Konversi meeting lebih besar, Pak. No. Ini kita harus break lagi ya. Kita harus break lagi ya Pak Tung ya. Kita break lagi. Kita break dulu. Pembahasannya akan lebih komprehensif karena tadi sudah ada beberapa poin yang saya catat begitu ya di dalam pelaksanaan dari goblok proof begitu yang digagas yang harusnya bisa dijalankan oleh para pemimpin perusahaan begitu ya Pak Tung ya. Dan kita jeda dulu, Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listeners, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Saya Tasya Rustama masih menemani Anda dan saya akan menyapa Anda di jaringan 8 kota Smart FM Network. Anda yang ada di Jakarta dan Anda ada di Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi, selamat bergabung bersama dengan kami. Gimana ya jika Anda dalam berbisnis
punya karyawan yang tidak tepat. Yang dalam hal ini mungkin skillnya tidak ada begitu ya smart listeners. Dan apa sih hal-hal yang bisa dilakukan? Tadi Patung sudah menjabarkan begitu ya. Ada namanya sistem goblok proof ini ya Patung ya. Dan tadi sudah ada beberapa poin-poin yang ini jelas harus diterapkan oleh para pemimpin begitu. Nah Patung, apalagi yang bisa dilakukan di dalam sistem ini? Selain tadi bagaimana tujuan atau landscape-nya jelas begitu ya, harus tahu nih para pemimpin bottleneck-nya di mana dan cari solusinya langsung. Terus juga PIC-nya jelas, langkahnya jelas, bahkan sampai how to-nya juga dilakukan begitu ya Patung ya. Apalagi hal yang bisa diterapkan di dalam sistem ini? Silakan. Ya, 3 lagi ya. Jadi tadi gambar besarnya jelas, gambar kecilnya jelas. Bahwa itu tujuannya apa? Bukan hanya kirim WA aja loh, bukan hanya kirim email aja loh, bukan kirim surat jual loh, bukan hanya nyebar brosur saja loh. Tapi yang paling penting akhirnya customer kita kan bertambah, betul kan ya? Oke, tapi gambar saya sudah jelas. Kemudian yang kedua, person in charge-nya sudah jelas. Dulu ya, si A tugasmu ini, dan tugasnya itu tugas yang sederhana. Jadi bukan yang bertele-tele. Kamu harus cari customer, caranya kamu WA, isinya WA. Kamu harus kirim email, isinya email. Kamu ya itu kan namanya yang goblok ya sudah lah ya. Ya email lo salah terus ya kita yang kalau kita tahu ya kita buatin sistem emailnya yang pintar, buatin sistemnya, buatin WhatsApp-nya seperti apa, mereka tinggal ngirim. Jadi itu namanya goblok proof. Langkahnya jelas kan itu ya. Jadi yang ketiga, persenjanya jelas. Yang nomor 2, nomor 3, langkahnya jelas. Cuma kirim nih jam ya. Langkahnya yang keempat itu jadwalnya jelas. Tapi nanti kan orang-orang itu mau sih, tapi kalau kadang goblok itu kan tidak ada inisiatif, jadi tidak ada begini, ya kirim ini, konyol gitu loh, konyol. Kayak satu hari, saya ini masih ngadakan seminar, tapi seminarnya kan mulai jarang-jarang, gitu ya, sudah delegasi, sudah habis, ada sistem goblok proofnya, tapi miss tentang satu yang namanya jadwal. Jadi contohnya, kamu harus marketing kan, ini jadwalnya kapan? Jadi mereka itu kurang 1 bulan baru mengerjakan. 1 bulan sebelumnya kan 1 tahun sebelumnya jadwal saya 1 tahun, saya cuma seminar ngadakan setahun cuma sekali, kurang 1 bulan baru kerja. Salahnya saya CEO-nya yang goblok. Karena tidak menjadwalkan 1 tahun sebelumnya, 1 bulan 8 kali. Anda harus, ini kan harus jelas tuh. Jadwalnya jelas, tindakannya apa, pasang iklannya bagaimana, di mana, iklannya dari kita aja, ya kalau dia goblok gitu loh ya. Jadi dia tinggal jalani. Jadwal itu very penting nomor 4. Makanya detail, ini jadwalnya tadi jam 8 sampai jam 11 ya, Anda cari dari internet, cara cari searching misalnya, jadi alamat-alamat toko kacamata, alamat-alamat rumah sakit, alamat-alamat klinik yang bisa kita bantu marketingnya, misalnya begitu kan. Jadi searching, 1 hari ditarget 10, kalau belum 10, ya sorry, berarti repot gitu ya. Kan sederhana nyari 10 enggak dapat banget, tapi cuma dapat 10 doang terus berhenti, ya tetap kita keluarkan. Must do extra mile kan gitu. Jadi nomor 4 jadwalnya jelas, jam sekian harus ngapa, jam sekian harus ngapa. Kemudian yang kelima, buktinya harus ada. Bukti sudah kurang email mana? Buktinya bukti itu bukti usaha, kemudian bukti hasil. Jadi mana nih 10 calon customer kita, misalnya minimal 10, kamu cari 10 customer, caranya sudah jelas, cari di internet. Udah, buktinya mana? Dan yang keenam, itu harus lapor kepada siapa dan kapan. Misalnya setiap sore ya, jam 4 kamu harus lapor calon customer-nya berapa, dan WhatsApp-nya mana, screenshot-nya apa. Jadi ini goblok proof. Jadi yang ke-6, betul-betul Anda, yang tadi kita buat sistem, lapor kepada siapa, dan kapan. Lapornya itu menyertakan buktinya. Jadi yang kelima disertakan dong. Ya. Nah, berikutnya, yang tadi, jadi orang yang lapor ini harus merangkum. Punya satu sistem goblok proof, disuruh lapor ke kita sendiri tidak memonitor. Nah ini, jadi yang harus berikan kepada satu yang namanya orang. Kalau saya zaman dulu sekretaris gitu ya, sekretaris saya gitu ya. Kalau sekarang CEO-nya yang harus merangkum. CEO boleh nggak menyerahkan orang lain? Boleh. Tapi kalau enggak, kamu yang tanggung jawab. Serahkan kepada sekretaris CEO yang dimana mereka merangkum bahwa setiap Senin harus minta laporan, setiap Senin harus ini. Nah, kita sebagai owner, sebagai CEO yang atau sebagai atasan yang membuat sistem goblok proof ini cuma sederhana.
Jadi nanti apabila kan mereka merangkum tiap hari, setiap dia WA ke saya. Nah ternyata tidak WA. Jadi yang rangkum tidak merangkum, yang melakukan tidak melakukan atau tidak lapor, tinggal 2 aja. Bina atau binasakan. Udah ganti. Berarti kita harus keluarkan orangnya? Enggak, sudahlah kamu mungkin di bidang tempat. Contoh saya misalnya, periksa ya laporan keuangan gitu ya, persentase kamu gitu ya. Periksanya kapan? Setiap Senin. Jelas tuh. Jam 8 sampai jam 11 setiap Senin kamu periksa laporan keuangan, masukkan jadwalmu. Oke? Nah, kemudian setelah 8 sampai 11 kamu periksa laporan. Caranya periksa gimana? Gampang. Buku besar dibuka, dicocokkan dengan seluruh pengeluaran. Itu periksanya. Nomor 1 periksa itu aja. Pengeluaran harus ada buktinya. Kalau tidak, sometimes tidak ada buktinya, ada orang yang punya kewenangan boleh mengeluarkan biaya segitu tanpa bukti yang harus tanda tangan. Misalnya kan begitu ya. Nah, sudah cocokkan kan jelas tuh. Sederhana atau sederhana sekali. Sebagai Anda screenshot bahwa buku besar sudah Anda tanda tangan. Berarti kalau sudah tanda tangan buku besarnya, berarti yang bukti-bukti kecil-kecil sudah ditanda tangani juga. Iya. Sudah dipakai. Karena kadang disodorkan lagi buktinya pengeluaran 1 dicontohkan 2 kali karena tidak pernah diperiksa, tidak ini. Pengeluaran itu bisa bobol. Jadi pengeluaran itu bisa bobol. Nah, terus kemudian setelah itu periksa yang namanya pengeluaran itu wajar tidak wajar. Caranya bagaimana itu saya jelaskan di seminar saya Business Revolution dengan detail. Terus kemudian perlu tidak perlu caranya meriksa bagaimana. Efektif caranya gitu. Sebenarnya sudah detail sekali. Dan dilakukan. Sebagai bukti apa sudah jelas. Kamu harus lapor kepada siapa. Jelas, dan yang lapor ini merangkum. Oh ya, Pak Joni sudah melakukan tugasnya memeriksa. Jadi dia merangkum. Nah, nanti ketika terjadi sesuatu hal, terjadi jebol, terjadi pembobolan, terjadi apa, baru saya audit yang lapor. Kalau enggak, kita enggak perlu. Biasa aja, damai aja. Jadi sudah dilakukan belum? Mana? Kok jebol di mana ini? Ada yang miss di mana? Jadi yang dikontrol. Tapi kalau yang ngontrol tadi istilahnya yang dilaporin tidak merangkum, tidak melaporkan, ya bina atau binasakan. Ternyata yang melakukan tidak melakukan. Setiap Senin alasan, Pak saya sibuk keterima customer, Pak saya sibuk begini, saya begini. Binasakan dalam arti mungkin bukan tugasnya di admin. Mungkin di marketing yang sudah kita switch ke marketing. Tapi bisa nggak dikeluarkan? Ya bisa juga. Kuncinya kalau banyak tugas ini, problemnya seorang owner atau seorang CEO, ide itu banyak lah. Iya. Itu yang di tengah jalan yang hilang. Oke, baik, benar, setuju banget Patung. Tapi kita harus jeda dulu nih Patung, kita untuk satu commercial break berikut ini begitu ya. Cepet banget ya ternyata ya. Karena menarik sekali topiknya, di mana ada sebuah sistem yang harus dilakukan oleh para business owner kalau Anda kata mendapati mungkin karyawannya tidak tepat begitu. Namun Patung, jika menggunakan sistem Goblok Proof ini, apakah pada akhirnya membuat karyawan kita bisa mendevelop diri, atau yaitu hanya sekedar untuk bisa menjalankan tugas yang dia emban saja begitu Patung? Karena kan sebagai owner, sebagai pemimpin, kita juga punya tugas nih untuk biar karyawan kita bisa mendevelop dirinya, biar bisa dia maksimal potensinya. Ini gimana nih Patung melihatnya? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami jeda sejenak untuk satu sesi terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Anda masih bersama dengan kami dalam sesi terakhir dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Smart Listeners, bisnis tetap sukses dengan karyawan yang tidak kompeten, tidak punya skill begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Tung Desem Waringin bagaimana sistem Goblok Proof ini begitu ya bisa Anda terapkan di dalam perusahaan Anda. Ketika Anda punya sistem, punya langkah yang jelas begitu, Smart Listeners, landscape-nya, tujuannya apa, kemudian dicari solusinya dari mungkin tantangan yang ada. Begitu juga dengan PIC-nya, jelas siapa penanggung jawabnya dalam job desk ini, itu.
dan juga langkahnya jelas, how to-nya untuk sampai pada targetnya, jadwalnya juga jelas, bahkan ada buktinya yang bisa dilaporkan dan bisa dilihat, juga bukti itu harus dilaporkan ke siapa begitu, itu juga harus jelas gitu siapa orangnya. Namun saya bertanya nih Pak Tung, ketika kita jadi seorang business owner begitu harus memaksimalkan potensi yang dia punya begitu kan ya. Tapi kalau dia misalnya skillnya belum keluar, apakah sistem Goblok Proof ini bisa dijadikan alat begitu untuk biar skill dan potensi dia tuh bisa maksimal begitu, Pak Tung? Silakan. Ya, jadi bagaimana kita membuat sistem Goblok Proof ini supaya maksimal kan gitu ya. Terus kemudian apakah karyawan terus goblok itu dipekerjakan kayak tadi Kak Tasya gitu ya. Kayak tadi loh, manusia itu tidak boleh tersinggung karena kita itu juga goblok di bidang kita masing-masing. Dan satu tindakan, dua tindakan. Bisa jadi kalau dia sudah goblok dan ternyata tidak mau di sana karena kecintaannya dia beda. Ternyata di administrasi memang dia tidak cinta, tapi dia jagonya marketing. Dia sudah marketing gitu ya. Kalau di marketing dia masuk kategori bukan goblok, dia pintar, dia bisa mendesain begini, ya sudah di marketing aja. Jadi kan kita tidak bisa menghakimi manusia dengan hanya satu tindakan, dua tindakan. Masih ingat ya? Itu hanya satu tindakan, dua tindakan. Jadi banyak murid tuh sedih sekali, Jadi kayak kodok, lomba manjat pohon lawan monyet ya kalah. Tapi lomba renang sama ikan ya kalah. Ikannya suruh manjat, nggak bisa, kan masing-masing. Tetapi kalau dia mau dalam arti menjalankan dengan fungsional tadi, kalau dia sudah tidak mau, ya tidak bisa. Kalau tidak mampu sama sekali, ya tidak bisa. Tapi kalau hanya tidak mampu saja, tapi mau masih bisa kita obatin dengan sistem Goblok Proof ini, ya kita lanjutkan. Terus di tengah jalan, kita meningkatkan. Caranya gimana? Supaya yang goblok tidak goblok-goblok amat terus. Kita bilang begini ya, kita sekarang ada turnamen, misalnya kayak tadi, WhatsApp. Siapa yang bisa menghasilkan WhatsApp? Sama-sama dicatat toh. Kamu nih ada 100 yang di WhatsApp, 100 di WhatsApp. WhatsApp-nya pakai template dari kita. Tapi coba nih, kamu bisa membuat template WhatsApp ala Anda sendiri yang responnya lebih banyak, misalnya. Dan kita uji ternyata betul-betul lebih banyak, misalnya. Semua kan harus 100. Kemudian mendadak ada satu orang. Patung saya jadi pinter nih. Saya mempunyai konsep WhatsApp, saya coba sendiri. Kalau dulu konsep dari Bapak atau orang yang pinter dari perusahaan itu, setiap 100 WhatsApp itu yang membalas 20. Sekarang saya yang membalas 50, Pak. Yang luar biasa, yang saya WA langsung orang balas. Keren gitu ya. Wah, 2 kali lipat. Ya, untuk itu kita coba. Kita cobakan kepada seluruh sales yang lain untuk WhatsApp. Tapi WhatsApp-nya 50 pakai cara saya yang lama gitu ya. 50 pakai caramu yang baru. Kita compare. Kita cari responnya yang bagus. Begitu ternyata dia bagus, berhasil meningkatkan, orang yang pintar kasih insentif dapat tambahan 5 juta. Tambah semangat itu. Jadi pinter. Jadi pinter, kita kasih kesempatan. Tapi yang goblok ya sudah jalanin. Kalau jalanin aja tidak bisa, ya I am so sorry. Tadi gitu loh. Jadi kita terus walaupun goblok kita bina atau binasakan gitu aja. Oke, baik. Tapi kita bisa pindah ke bidang yang dia memang senang, kan itu mau menjalankan. Santan nggak mau jalanin sama sekali. Ya karena bukan tipikalnya dia, ya susah kalau tidak mau gitu ya. Kita pindahkan ke tempat yang layak, atau ya sudah kita berhentikan dengan layak gitu loh. Gitu ya. Baik, Pak Tung izin ini membacakan atensi yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini di akun YouTube Radio Smart FM. Sudah ada Pak Kuku, Selasa dahsyat Pak Tung, Kak Tasya, Pak Sasongko, dan tim Ensval Bandung. Selamat closing Agustus katanya. Pak Bayu Bejo juga hadir dari Jogja yang OTW ke Jakarta katanya Pak Tung untuk ikut seminar Business Revolution. Wih. Kemudian akun Andi, selamat pagi, salam sukses Pak Tung. Akun Christian, selamat pagi. Akun Putri Marisa, Isabella, selamat pagi. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Sasongko, Pak Tung. Gimana cara baik untuk mengeluarkan tim yang tidak achieve sementara rekrut baru belum tentu kompeten katanya. Ini kan masih di banyak keraguan gitu kan ya dari business ownernya ini sendiri. Gimana nih Pak Tung? Silakan. Jadi pertanyaannya Kak Tasya adalah bagaimana mengeluarkan karyawan kan gitu ya? Bener. Karena waktunya tinggal 5 menit,
Sebetulnya mengeluarkan karyawan itu saya sampai mempunyai satu jurus yang saya ajarkan tadi di seminar Business Revolution, bahkan sampai role play-nya. Banyak role play itu oke, ada 2 orang gitu ya, satu jadi pihak yang dikeluarkan, satu pihak yang mengeluarkan. Yang dikeluarkan nangis terus, nggak mau, terus gimana? No. Yang kemudian yang satu ngancam, naruh pisau. Siapa itu kamu? Terus gimana cara mengeluarkannya? Itu ilmu mengeluarkan itu ternyata lebih penting dari ilmu ngerekrut. Karena ngerekrut asal aja direkrut itu banyak orang yang mau ikut kok sekarang gitu ya. Bagaimana mengeluarkan orang yang dikeluarkan malah bilang terima kasih Pak, ini tangan Tuhan, nyium tangan. Nah itu kan keren banget. Itu nanti ya topik minggu depan ya. Minggu depan ini Kak Tasya. Yes, Pak Tung juga. Jadi kita nantikan topiknya nanti dijawab di minggu depan berarti begitu ya Pak Tung ya. Mana mengeluarkan karyawan yang dikeluarkan malah bilang terima kasih. Caranya itu ada sistematika urut-urutannya. Oke. Tapi yang ini Pak Sasongko dan teman-teman yang lain, betul, selamat datang ya. Ini nanti jam 9, 1 jam lagi kita ketemu seminar Business Revolution. Bagi teman-teman yang mau ikut secara online juga bisa, seluruh Indonesia. Yang mau datang masih sempat ke Gading Serpong juga boleh, itu di Agathon gitu ya. Nah, seminar ini setahun cuma sekali aja, 5 hari full gitu ya. Kenapa ya? Karena saya mengurangi kegiatan retire. Nah, kenapa kok masih ya? Karena saya semakin the more I share, the more I remember gitu ya. Tentu saja bermanfaat orang banyak juga merupakan satu berkat saya gitu, karena katanya teman yang beragama Islam kan mengatakan bahwa semua orang pasti mati, tapi kalau mati tinggalkan 3 gitu, anak yang soleh yang doain orang tua, ya. Kemudian yang kedua juga tinggalkan yang namanya amal jariahnya, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Dan katanya ilmu itu kalau dipakai terus kita masih mendapatkan berkah terus sepanjang kita ilmunya masih dipakai gitu ya. Nah, untuk itu ya saya masih ngajar, itu juga panggilan hati saya. Dan semakin saya ngajar itu otaknya terasa dan kita semakin ingat. Kenapa ada orang nanya Pak Tung itu luar biasa, Smart FM itu Pak Tung sudah berapa? 22 tahun kali saya siaran Smart FM. Lebih dari yang follower di sini kali umurnya. 22 tahun, 23 tahun. 2001 saya siaran di Smart FM. Sampai hari ini kok masih. Karena saya the more I share, the more I remember gitu ya. Termasuk kenapa masih ngadakan seminar. Ya, the more I share, the more I remember. Dan mengubah satu orang, mengubah nasib satu keluarga. Mengubah banyak orang, bisa mengubah nasib sebuah negara loh. Iya, setuju Pak Tung. Wow, oke. Berarti ini sampai jumpa ya di venue Business Revolution nanti begitu ya Pak Tung ya. Dan teman yang kepengen daftar maupun secara online setahun cuma sekali aja, itu Anda bisa ke 0813 kali masukkan nomor handphone Anda atau tulis gitu ya. 081 kali, 081-nya 3 kali, 08111 63 873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali, kemudian 63 873. Di 081 3 kali 63 873, maka Anda bisa ketik nama dan BR Business Revolution online, ya juga bisa online. Nah, nanti Anda mendapatkan satu yang namanya informasi berikutnya. Ya memang jam 9 ini tinggal 1 jam, Anda either ikut atau tidak ikut, harus nunggu 1 tahun lagi. Doakan saya sehat panjang umur, saya doakan Anda juga sehat panjang umur juga gitu ya. Amin. Oke, baik Pak Tung, terima kasih untuk insight-nya di pagi hari ini, karena ini nggak banyak gitu kan dibahas tentang bagaimana mengatasi karyawan yang tadi goblok itu kan ya Pak Tung ya, yang tadi tidak bisa punya skill di dalam pekerjaannya. Dan orang pasti mikirnya kayak udah cut aja lah, nggak usah dibina kayak gitu kan, udahlah cari lagi yang lain. Tapi kan tidak demikian, ternyata ada loh sistemnya, itu goblok proof yang bisa dilakukan oleh Anda dimanapun berada sebagai business owner. Terima kasih Pak Tung, dan terima kasih juga Smart Listeners yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kami harus pamit undur diri. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan Tung Desembaringin, kami berdua mengucapkan salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desembaringin. Brought to you by Smart FM Network.